Pak Haji Adi. Oke, terima kasih. Pak Haji Adi, Pak Haji Adi mana? Pak Haji Adi, Pak Abil, Pak Haji Adinya. Pak Yadi, Pak Yadi. Silakan Bapak. Pak Haji mana? Iya, MC bentar, awal lah. Tes dulu. Oke, semua siswa kelas 10 mohon diperhatikan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pepen Kuswanti ya Pak, dari Kasbingspol Pemda DKI Jakarta. Yang saya hormati segenap para fasilitator dan putra putri kelas 10 peserta P5 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di ruangan ini dalam kegiatan P5 yang memang sudah kita laksanakan dari mulai hari Kamis yang kemarin hingga nanti insya Allah terakhir di hari Kamis yang akan datang. Ini adalah rangkaian untuk kegiatan P5 ini. Pada pagi hari ini kalian akan diberikan pemahaman tentang demokrasi, apa itu demokrasi, apa itu pemilu, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Pepen dari Kasbingspol. Nah, pada pagi hari ini
saya mengharapkan kepada seluruh siswa, siswi Madrasah Mandojo Jakarta untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini, apa yang memang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pepen berkenaan materi yang akan disampaikan. Ini informasi saja. Kita sudah pernah mewakili Mandojo Jakarta. Pada saat itu ada 4 siswa yang mengikuti kegiatan demokrasi politik yang diadakan oleh Kasbengkong di Pemda. Itu ada 5 SMA negeri dan ada 5 MAN negeri. Salah satunya adalah Mandojo Jakarta. Itu diwakili ada 4 siswa ya, untuk mengadakan kegiatan itu. Itu yang saya lihat luar biasa, pemahaman tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilu dan sebagainya. Nah, pada hari ini insya Allah kalian semua akan diberikan materi oleh Bapak Pepen berkenaan dengan demokrasi dan pemilu. Mohon dicermati dan dicatat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang telah nanti beliau sampaikan itu dapat dilaksanakan di Mandojo Jakarta dalam rangka pemilu OSIM. Ya, insya Allah Kamis kita ada pemilu OSIM yang akan menentukan ketua OSIS yang baru di Mandojo Jakarta. Untuk itu kami serahkan acaranya kepada sepenuhnya kepada moderator, yaitu Bapak Idrus Adrian dan yang memang Bu Ade, untuk berkenaan dengan acara ini. Kepada Bapak Idrus dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pada sarapan semua? Sudah? Oke, tugas-tugasnya bagaimana? Belum. Oke, baik. Tahu nggak sih kita hari ini mau ngapain? Mau ngapain kita nih? Oke. Kita hari ini akan membahas mengenai tema kita di Project P5 ini, yaitu Suara Demokrasi. Nah, kita di sini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini dari Kesbangpol. Ada yang tahu gak nih Kesbangpol itu apa sih? Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke, ya. Kalau misalkan yang belum tahu boleh ditanya-tanya, nggak apa-apa gitu ya. Boleh. Sekaligus di sini kita juga belajar tentang demokrasi, di mana pendapat kalian sangatlah dihargai, ya. Seperti yang kita ketahui juga, demokrasi itu adalah hal yang sangat penting untuk menentukan arah bangsa kita. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika kita punya cita-cita bersama yang namanya Indonesia Emas tahun 2000 berapa Indonesia Emas diperkirakan? 2045. Tetapi apakah Indonesia Emas 2045 itu mau kita perjuangkan atau hanya menjadi sebuah angan-angan belaka saja? Itu tergantung dari tanggung jawab kita semua, generasi muda, termasuk kita-kita, ya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ini. Beliau ini bernama Bapak Pepen Kuswandi, ya. Beliau ini kelahiran Cianjur 26 Oktober 1979. Riwayat pekerjaannya di tahun 2016 sebagai Kasubag TU KPBK Kepulauan Seribu. Di tahun 2017 sampai 2019 menjabat Sekretaris Kelurahan Pulau Untung Jawa serta Lurah Pulau Panggang di tahun 2019 sampai 2021, serta Kasubit Bela Negara di 2021 sampai 2022, Subkoordinator Urusan Bela Negara di tahun 2022 sampai 2023, dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Subkelompok Bela Negara di Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak sabar buat nanya-nanya, simpan pertanyaannya ya, simpan pertanyaannya, dan
Mungkin saya langsung kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita, Bapak Pepen Kuswandi. Udah bunyi? Enggak, maksudnya udah play? Nggak mau. Ya Pak, gedein Pak. Ada pol ya? Oh, nggak ada ya? Cukup ya? Cukup ya situ ya? Yes. Baik, terima kasih MC. Mohon perhatian adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik yang berbahagia, rekan-rekan pelajar semuanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan ada begitu banyak peristiwa yang beberapa diantaranya berkaitan dengan masalah kebangsaan. Mulai dari pemilihan presiden, perpindahan ibu kota, nilai rupiah terhadap dolar, PHK, pemutusan kerja, hubungan kerja, dan banyak lagi. Dan ini tentu saja berkaitan atau sangat relevan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita memaknai demokrasi, khususnya bagi pelajar, dalam konteks wawasan kebangsaan. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Bekerja itu memang sulit dan susah, tapi semangat harus kau korbankan. 30 September punya banyak kisah. Mari kita petik hikmah dan kebaikan. Adik-adik pelajar yang saya banggakan, bagi sebagian orang yang namanya bersatu itu tidak mudah atau susah bagi kita nih yang hadir di sini. Terutama bagi mereka yang memang belum pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama untuk melawan sesuatu ancaman atau tantangan. Atau memang tidak memahami adanya ancaman, tantangan, rintangan yang kalau dihadapi oleh kita secara individu atau sendirian
tidak mungkin itu bisa kita hadapi. Kalau memang bersatu itu tidak penting, kenapa kita tahu yang namanya sekarang lagi ada perang ya? Kenapa Ukraina memaksakan diri untuk masuk ke namanya organisasi NATO? Karena menyadari pentingnya bersatu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang menarik adalah karena kita ada di Indonesia, dalam konteks Indonesia, usia kita saat ini, negara ini, NKRI, kalau terhitung dari pertama kali diproklamirkan, itu ada 79 tahun. Bulan Agustus kemarin. Dan kalau kita perhatikan, yang mempersatukan bangsa kita ini bukan karena persamaan agama. Nah, ini catatan saya. Sebagai ilustrasi, ada negara-negara yang secara agama mungkin relatif sama, bahkan bahasanya juga relatif sama, seperti di Timur Tengah. Mereka berpisah menjadi negara-negara kecil. Nah, sementara kita bahasanya banyak, bahasa daerah maksud saya. Agamanya berbeda-beda, tetapi bersatu. Ada juga dua negara yang secara ras sama, bangsanya sama, tetapi sampai sekarang masih berperang. Yaitu, ada yang tahu nggak? Tiongkok dan Taiwan. Itu sama teman-teman semua, adik-adik semua. Itu sama itu. Dua negara itu sama. Tapi mereka berperang. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membuat mereka berpisah, bahkan berkonflik tadi. Karena perbedaan politik. Ini sekaligus juga relevan dengan pembahasan kita pada hari ini karena memang temanya adalah terkait demokrasi, terkait pemilu. Yang mempersatukan bangsa kita itu adalah ini. 4 konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Saking pentingnya yang namanya bersatu, sehingga kata itu bersatu, itu digunakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai visi. Visi itu pandangan jauh ke depan, visi yang ingin dicapai. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersatu. Setelah merdeka, kita harus bersatu. Nah itu. Karena saking penting. Nah, demokrasi dalam konteks wawasan kebangsaan ada di mana? Ada di semua ini. Terutama di Undang-Undang Dasar 1945 itu bunyi secara jelas. Pasal 1 ayat 2. Nah, silahkan dicari. Itu ada kedaulatan di tangan rakyat. Nah, itu bunyi di situ ya, jelas itu. Nah, oleh karena itu saya coba sampaikan ini sedikit saja karena ini agak dalam tanda kutip abstrak, awang-awang, bingung sendiri, ngantuk nanti. Jadi, demokrasi itu secara konsep, ini secara umum ya yang dipahami secara umum. Itu berasal dari kata yang namanya demos dan kratos atau kratein. Yang berarti kekuasaan di tangan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat atau pemerintahan di tangan rakyat. Seperti itu ya teman-teman semua nih. Nah, ada beberapa karakteristik atau bahkan mungkin pilar boleh dikatakan gitu ya. Demokrasi yang secara umum. Kalau di kita kan demokrasi Pancasila ya. Tapi ini secara umum saja, universal. Agar memudahkan kita untuk memahami apa itu demokrasi. Pertama, adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Pengambilan kebijakan. Kalau di kelurahan misalkan ada yang namanya, atau di RT RW ada yang namanya musrenbang. Nah, itu salah satu. Salah satunya. Nah, nanti di sekolah bagaimana? Nah, itu yang penting buat kita. Kemudian juga persamaan atau kesetaraan. Nah, kita boleh saja berbeda dari banyak hal, dari suku, bahkan mungkin agama. Saya kurang tahu nih kalau di sini. Atau misalkan dari latar belakang golongan. Bahkan strata ekonomi. Nah, strata ekonomi, ada yang kelas atas, ada orang kaya, ada orang miskin. Itu sama menurut demokrasi ini. Harusnya diperlakukan sama atau setara. Nah, kemudian juga kebebasan. Nah, ini salah satu, bahkan saking pentingnya kebebasan oleh Aristoteles ini sebenarnya dimaknai demokrasi itu adalah kebebasan gitu. Nah,
Tetapi demokrasi, kebebasan yang seperti apa? Nah, itu pertanyaannya. Supremasi hukum. Dan tentu saja di dalamnya ada pemilu. Ada pemilu ya di dalamnya. Jadi pemilu itu adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi itu sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 terutama itu ya. Terutama itu. Nah, itu jadi itu sebagai pengantar itu yang penting. Nah, yang paling penting menurut saya bagi kita semua adalah bukan semata-mata masalah demokrasinya atau pemilunya, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari demokrasi, memaknai demokrasi kita seperti apa karena kita pelajar. Nah, setidaknya ada beberapa yang perlu kita samakan dulu nih perspektif kita, perspektif itu apa ya? Pandangan kita. Nah, yang pertama, bangsa majemuk, Indonesia sebagai bangsa majemuk. Jadi teman-teman semua, nih adik-adik semua, saya kurang tahu dari belakang terlihat atau tidak nih, sepertinya tidak terlihat. Tidak terlihat ya? Ya sudah lah, tidak apa-apa ya. Nanti ikutin saja lah. Jadi adik-adik semua, kata kuncinya adalah bahwa bangsa Indonesia itu dipersatukan bukan atas dasar satu agama saja. Ini catatannya. Bukan atas dasar satu suku bangsa saja. Bukan atas dasar satu golongan saja, bahkan satu ras saja. Bukan. Kita didirikan negara ini atas dasar kemajemukan. Ini kata kuncinya. Nah, kita harus pahami itu dulu, karena ini penting. Nah, ya. Di sini Presiden Soekarno pernah mengatakan, pernah berpidato waktu itu sebelum proklamasi kemerdekaan diproklamirkan lah, kira-kira begitu ya. Waktu membahas masalah Pancasila, beliau sampaikan bahwa yang namanya Indonesia sebagai tanah air kita itu bukan hanya Jawa saja, bukan hanya pulau maksudnya, bukan hanya Sumatera saja, Borneo saja. Tahu tidak Borneo itu mana? Ah, pintar. Kalimantan. Selebes saja. Selebes mana? Selebes itu Sulawesi ya. Nah, itu istilah-istilah zaman dulu. Jadi bukan hanya Maluku saja atau Ambon saja, bukan. Tetapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira begitu. Artinya bangsa Indonesia ini beda dengan bangsa-bangsa lain. Di luar negeri yang namanya bangsa itu ya tadi identik dengan suku bangsa itu. Nah, makanya kita mengenal yang namanya bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa apalagi, bangsa Yahudi misalkan, atau apa, kan seperti itu. Bangsa Indonesia itu enggak, beda-beda. Ada yang warna kulit begini, ada yang warna kulit beda-beda. Nah, ini keunikan kita, ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Itu disepakati sejak Sumpah Pemuda adik-adik semua. Tahun 1928. Tetapi adik-adik juga perlu tahu, sebenarnya dulu tahun 1926 itu sudah ada kongres yang relatif sama. Di situ yang disepakati bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ya. Itu ya. Ini wawasan aja, wawasan. Baik. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah sepakat bahwa bangsa kita didirikan atas kemajemukan. Yang kedua, bangsa Indonesia atau Indonesia, negara Indonesia adalah negara kaya. Setuju atau tidak? Nah, tidak apa-apa. Ini kan demokrasi. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Tidak apa-apa. Kita lihat dari sisi mana setuju, dari sisi mana tidak. Nah, ya. Nah, kita lanjut. Ada semua. Ini mungkin yang di belakang tolong dengarkan karena tidak bisa melihat ke sini ya. Jadi, bangsa kita itu bangsa yang kaya dari sisi budaya. Buktinya apa? Hasil sensus tahun 2010 menyatakan, ini resmi dari BPS, ada 1.340 suku di Indonesia. Yang kalau dikelompokkan lagi, kelompok besarnya itu sukunya itu ada sekitar 31 kalau tidak salah. Saya lupa 31 atau 35 itu. Tapi intinya banyak. Dan kelompok besarnya itu ada semua di Jakarta. Nah, jumlah penduduknya itu adalah
terbesar keempat di dunia sampai sekarang. Adik-adik tahu nggak jumlah penduduk yang terbesar di dunia sekarang negara mana? Yang Cina mana? Yang Cina, maksudnya yang berpendapat bahwa penduduk terbesar adalah Cina mana? Tangannya. Oke, sudah stop. Sekarang yang India mana? Yang India? Oke, terima kasih. Jadi yang benar itu penduduk yang terbesar sekarang itu bukan lagi Cina, tapi India. Ya, ini ada juga perlu tahu. Nah kemudian negara kita itu dari sisi sumber daya alamnya kaya, tambangnya, pertaniannya, hasil lautnya, perikanannya kaya. Jadi sumber daya alamnya kaya lah kira-kira begitu. Bahkan ini ada salah satu organisasi nirlaba. Nirlaba itu apa ya kalau di kita? Organisasi non pemerintah begitu ya. Di Eropa sana menyatakan namanya The Money. The Money ya namanya. Kalau di kita kan ada Porkabi, ada lagi FBR gitulah. Pemuda Pancasila. Ini ada dengan The Money. Menyatakan bahwa kalau dilihat dari keajaiban sumber daya alamnya, maka Indonesia itu adalah negara paling indah di dunia menurut beliau. Ya. Dilihat dari terumbu karangnya paling luas, paling panjang, hutan hujan tropis, gunung berapi dan lain-lain paling indah menurut The Money. Nah artinya dengan data-data yang tadi sudah saya sampaikan, kita layak atau tidak untuk bangga sebagai bangsa Indonesia? Layak ya? Layak. Mayoritas paling tidak 90% layak. Baik. Nah, kalau memang kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, mencintai tanah air Indonesia, terus kenapa berdasarkan data ini resmi dari pemerintah, antara 2019 sampai dengan April 2023 ada 4.000 sekian warga negara Indonesia yang lebih memilih menjadi warga negara Singapura daripada warga negara Indonesia. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya kenapa? Apakah karena faktor ekonomi? Nah, ada. Mana faktor ekonomi mana? Ya, ataukah karena yang lain? Ataukah memang sebenarnya mereka memang dari awal tidak memiliki nasionalisme terhadap bangsa Indonesia sebenarnya? Bisa jadi. Ataukah yang mana kita tidak tahu ya, tidak tahu. Jadi saya berharap nih rekan-rekan semua yang hadir di sini tidak seperti itu. Jadi walaupun kalaupun kita pergi ke luar negeri, ya itu dalam rangka untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang mari kita tunjukkan bahwa kita memang mencintai bangsa kita lewat sebuah lagu nasional. Mohon perhatian semua. Ini saya kurang tahu kalau berdiri bagus nggak ngalangin ini ya, ngalangin kamera ya. Ya duduk aja lah, tidak apa-apa, duduk aja. Nanti tangannya ke atas, tangan kanan ya, tangan kiri ini ya. Tangan kanan ke atas ya, tangan kanan. Siap-siap nih, ada di semua nih. Yang belakang mohon perhatian. Siap-siap, kita akan menyanyi. Coba kita mulai, bisa nggak? Ikut ya. Dihayati. Ya, belum? Karena dia ada teksnya dia. Nggak ada suaranya ya? Sebentar, ini ada kendala teknis. Sambil nunggu nanti kita nunggu dibetulin dulu. Teman-teman semua,
saya pengen sampaikan kepada adik semua, ternyata yang paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa itu, suatu negara, bukan kekayaan sumber daya alam. Ya. Bank Dunia pernah menyatakan itu. Coba. Jadi menurut Bank Dunia 45% dari 100, 45%. Ah, bisa nih. Coba. Udah gede. Ikutin. Udah gede tuh, udah. Pol. Abadinan Jaya Indonesia sejak dulu kala selalu Yang laki-laki suaranya. hari tua sampai hari menutup mata. Ayo semuanya. Indah Anak-anak. air beta tiada bandingnya. Mana nih tangannya yang belakang? Mana tangannya, mana tangannya? Semuanya. Yang laki-laki yuk. Saya memujanya. Beda main ya, suara mainnya beda. Antara sama ini beda. Udah tepuk tangan langsung semua. Udah stop. Udah kita lanjut. Karena ada gangguan teknis jadi kita skip aja ya teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi teman-teman semua, adik-adik semuanya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata yang paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa itu bukan kekayaan sumber daya alam. Catat ya, catat. 45% yang paling berpengaruh itu namanya inovasi dan kreativitas. Nah, makanya negara-negara itu berlomba-lomba melakukan penelitian dan pengembangan, litbang. Di kita juga di sekolah bisa skala kecil, litbang, penelitian dan pengembangan. Yang 25% jejaring, networking. Nah, makanya kita manfaat ini, pertemanan itu dimanfaatkan. Siapa tahu kita berteman dengan si A, siapa tahu nanti ternyata menjadi orang yang sukses. Nah, ya kan? Siapa tahu. Kemudian 20% adalah teknologi, penguasaan teknologi, dan yang terakhir baru 10%-nya itu sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam itu hanya 10% ada semua. Pengaruhnya terhadap kemajuan suatu negara. Kita lihat Singapura, kemudian Korea Selatan, Italia, Swiss, Jepang, semuanya kalau dilihat dari sumber daya alamnya ya kalah sama Indonesia, jauh kemana-mana. Tetapi mereka itu menjadi negara-negara maju karena tadi sumber daya manusia. Sumber daya manusianya yang hebat. Singapura pariwisatanya kita tahu terkenal. Kemudian Korea Selatan handphone Samsung,
iPhone kalau iPhone bukan. Ya, dan banyak lagi. Intinya saya pengen sampaikan betapa pentingnya sumber daya manusia, bahkan melebihi sumber daya alam. Nah, ini kaitannya dengan kita nih, adik-adik semua, para pelajar. Kemudian yang ketiga yang harus kita samakan persepsinya, bahwa pemerintah kita sudah mempunyai yang namanya visi Indonesia Emas 2045 nih adik-adik. Nah sekarang 2024, berapa tahun lagi tuh? Pertanyaannya, apakah kita mampu mewujudkannya ataukah tidak? Nah, ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi yang penting buat kita, itu kita harus belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, oke, adik-adik kita lanjut. Nah, ini data terkait daya saing sumber daya manusia. Ini terkait sumber daya manusia nih adik-adik. Untuk tingkat Asia, ini tahun 2023. Indonesia itu ternyata masih kalah dengan Singapura, paling tinggi Singapura, paling tinggi, paling bagus. Di bawah itu ada Hong Kong, ada Taiwan. Kita juga kalah dengan Malaysia. Bahkan kita kalah dengan Thailand. Tuh, gimana itu, teman-teman semua? Ini sumber daya manusia nih saya cerita. Kita hanya menang dari India dan negara-negara ASEAN lainnya. Ini berdasarkan data survei yang dirilis oleh lembaga nirlaba namanya IMD. Ya. Berikutnya nih adik-adik juga perlu tahu nih. Perlu tahu nih adik-adik. Wawasan ini. Ini sempat viral. Nah, adik-adik kan sering nonton medsos tuh. Ini sempat viral. Tahun 2019. Salah satu lembaga survei itu menyatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia, intelijen ya, pengukur, salah satu teknik untuk mengukur intelijen. Se-Indonesia nih, bukan hanya satu man saja, man 22, bukan. Ternyata IQ-nya mencapai 78, sekian, berapa tuh? 49 ya kalau nggak salah. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya, maaf, bodoh. IQ segitu tuh bodoh. Nah ini memang pro kontra ya. Ada yang bertanya, itu paling bohong-bohongan apa segala macam. Nah itu kita tidak usah permasalahkan. Kita ambil hikmahnya saja. Yang kedua, ini dirilis oleh PBB kalau tidak salah. Untuk tingkat Asia tahun 2019, ini viral juga. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara Asia yang stunting, paling stunting. Nah saya khawatir, jangan-jangan saya stunting juga ini. Stunting itu begini adik-adik, stunting itu tinggi badan seseorang, anak, itu tidak sesuai dengan umurnya. Nah gitu ya adik-adik ya. Karena konon kabarnya ada hubungan korelatif yang positif antara stunting dengan kepintaran seseorang. Konon kabarnya begitu. Sehingga ini viral, rame. Jadi kita hanya menang dari Pakistan. Jadi yang paling stunting di Asia tahun itu, tahun 2019 itu Pakistan, kemudian India, Filipina, Kamboja, Indonesia. Indonesia sama Myanmar saja kalah. Menurut ini ya, data ini ya. Kalah sama Vietnam, makanya Vietnam tinggi-tinggi kan kalau main bola tuh. Malaysia, Thailand, Cina, Jepang, apalagi Korea Selatan. Nah, pertanyaannya saya tanya lagi pada adik, mungkinkah kita mencapai Indonesia Emas 2045? Ini PR nih adik-adik, buat adik-adik semua nih. PR. Oh, Indonesia cemas kan. Oke, lanjut ya. Adik-adik, kalau Indonesia sudah menyatakan, mendeklar akan menjadi negara maju tahun 2045 targetnya, Malaysia itu sudah mendeklar tahun 2020 akan menjadi negara maju. Tetapi karena tidak tercapai, akhirnya direvisi itu. Dan beliau menyatakan, maksudnya beliau itu Malaysia menyatakan akan menjadi negara maju tahun 2025, tahun besok. Dan ini realistis adik-adik, realistis itu wajar. Kenapa? Kita bandingkan dengan Indonesia. Ini ada data
terkait PNB. Nah, PNB ya, pendapatan nasional bruto. Malaysia itu tahun 2019 udah di 10.000 US dollar. Kita masih 4.000. Terus naik di Malaysia 10 nih. Ini 2024 berarti sekarang. Ini target, ini masih target ini. Karena 2022 itu mencapai 11.000, hampir 12.000. Nah, sementara targetnya tahun ini 13.400 sekian. Kemudian 2025 adalah 14.250. Jauh di atas kita. Kita masih di angka 5.000-an. Ini kemarin Ibu Menteri Keuangan menyatakan itu. Target di 2025 adalah 5.520 ya ini ya. Sementara menurut Bank Dunia untuk menjadi negara maju itu kriteria sekarang ini minimal ada di angka 13.845. Jadi Malaysia sudah di 14.000, maaf tadi saya salah ucap ya, 14.000 targetnya. Mereka lebih realistis untuk menjadi negara maju. Ini adik-adik harus tahu ini. Jadi kalau sekarang misalkan sering, kita kan biasanya para penonton bola tuh suka ngenyek nih, Malaysia gitu kan. Ternyata Malaysia sudah lebih baik dari data ini ya, ada data ini. Nah, itu adalah PR kita semua adik-adik. Jadi yang terpenting buat kita adalah bagaimana kita memaknainya. Kita belajar dari situ. Yang penting kita belajar bagaimana. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil. Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Bagaimana kita memaknai demokrasi. Nah, tadi karena kita materinya terkait demokrasi, itu bagaimana. Nah, demokrasi itu kan tadi identik dengan kebebasan. Tapi kebebasan yang bagaimana? Kalau misalkan di luar negeri ada yang namanya gender. Gender itu bukan jenis kelamin ya. Gender itu melihat seseorang memang dikaitkan dengan jenis kelamin, tetapi lebih kepada sosial budayanya, konteks sosial. Ada yang namanya gender pria, ada gender wanita, tapi ada gender ketiga. Nah, transgender kan. Biasanya disebut mereka itu kaum pelangi. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak boleh? Mungkin secara individu silakan saja. Tetapi ketika masuk ke ruang publik itu kayak begini nih, tempat umum, media sosial, mereka bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena demokrasi Pancasila bukan demokrasi yang tadi, yang seperti disampaikan Aristoteles dan sebagainya itu, bukan. Karena kita harus merujuk kepada Pancasila. Salah satunya apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya termasuk agama. Jadi kita harus menghormati itu. Nah, jadi adik-adik jangan terjebak ya. Jangan terjebak. Bebas yang seperti apa? Nah, pelajar pun sama, adik-adik semua. Apakah yang berarti bebas itu? Ini coba aja lihat di sini. Mudah-mudahan yang belakang kelihatan nggak tuh? Bebas itu merdeka. Merdeka atau mati. Ini mati kenapa ini matinya begini? Narkoba ini adik-adik. Penyalahgunaan narkotika ya. Jadi demokrasi itu bukan yang seperti ini adik-adik. Judi online. Nah, siapa nih? Judi online. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau sudah kecanduan, ini susah sekali mengobatinya adik-adik semua. Atau di bawah itu judi online, di atas ini adiknya judi online. Game online. Nah, game online. Siapa? Siapa yang suka main game online? Hati-hati adik-adik. Hati-hati. Karena ya, konon kabarnya salah satu pemicu dari judi online itu dari game online juga bisa. Hati-hati adik-adik. Kalau di rumah ada orang tua misalkan marah atau negur, itu kalian maaf. Adik-adik haruslah beruntung berterima kasih kepada orang tua. Biasanya orang yang sudah kecanduan game online, mereka biasanya gampang marah, gampang tersinggung. Nah, hati-hati adik-adik, tidak bagus. Tidak bagus untuk masa depan adik-adik. Nah, makanya disebut gaming disorder. Ya. Oke.
termasuk bullying. Nah, biasanya di sekolah terjadi. Adik-adik mohon perhatian. Tadi kita sudah belajar terkait kemajemukan. Jangan sampai terjadi yang namanya bullying. Ah, kamu jelek. Ah, kamu warna kulitnya begini. Ah, kamu agamanya begini. Jangan. Karena kan kita sudah sepakat kita adalah negara yang majemuk. Bullying sering terjadi di sekolah. Ya di luar sekolah juga ada. Maksudnya berhati-hati, jangan sampai ya. Itu beberapa yang bisa kita pelajari dari demokrasi. Jadi bukan yang seperti di demokrasi. Jadi yang seperti apa, Pak? Nah, ini contoh-contoh saja nih, contoh kecil. Memilih ketua OSIS atas pertimbangan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Nah, ya, itu contoh. Kalau pemilu memilih kepala daerah nanti ya tanggal 27 November. Nah, ini memilih ketua OSIS itu sama. Bagian dari demokrasi. Itu yang kita bisa pelajari. Apalagi diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua siswa untuk menjadi calon ketua kelas. Nah, berarti pemilihan ketua kelas. Semua silahkan kalau memang memenuhi syarat, silahkan. Dan syaratnya tidak boleh diskriminatif. Apalagi mengikuti, ini nih, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, ada masalah, kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya. Kalau ada masalah, misalkan ditanya jalan keluarnya mana? Jalan keluar mana? Jalan keluar. Nah, itu jalan keluar. Pinter. Ya. Menyusun bersama-sama, misalkan menyusun pelaksanaan kegiatan kita hari ini, P5 misalkan. Itu juga sama, bagian dari demokrasi juga. Tidak diskriminatif dalam menentukan kriteria, mengedepankan etika dalam menyusun konsensus pembelajaran misalkan. Nah, bagi yang sudah memiliki hak suara, tapi saya yakin ini karena kelas 10 ya, berarti kelihatannya belum memiliki hak suara ya. Ah, berarti pas saya tidak menyinggung masalah pemilu secara detail, pasti ya. Jadi bagi yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi pemilih di pemungutan suara, nah itu juga bagian dari demokrasi. Baik. Nah, jadi kita harusnya bagaimana demokrasi? Kita sudah diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk menjadi diri sendiri. Tadi disebutkan contoh-contohnya yang jelek, yang bagus. Nah, ini ada contoh juga nih, yang bagus. Ada yang suka nonton balapan motor nggak? Nah, kalau yang senang nonton balapan motor, itu di bawahnya MotoGP ada yang namanya Red Bull Rookies Cup. Nah, ini dia salah satu orang yang masih muda, mungkin seperti adik-adik semua, dari Gunung Kidul. Namanya Vega Eda Pratama. Lahir 23 November 2008. Beberapa waktu yang lalu ini di Austria dia dapat juara ketiga. Membanggakan. Ada semua. Timnas U23 ini pemain bola. Itu masih muda-muda, namanya juga U20 maksud saya. U20 masih muda-muda usianya. Saya ingin sampaikan bahwa ini salah satu keuntungan dari demokrasi. Kita bisa bebas berbuat yang positif. Nah, yang negatifnya juga ada. Tadi kadang-kadang dipahami secara salah karena merasa demokrasi, merasa bebas, sehingga tadi merdeka atau mati tadi gambarnya tuh. Itu salah ya teman-teman semua. Nah, tuh foto siapa tuh? Tadi kita sudah bicara banyak terkait hal-hal yang abstrak, yang jauh, yang bikin kita ngantuk, yang bikin kita bingung. Nah, tetapi menurut saya yang paling penting adalah kitanya sendiri harus bagaimana. Kita sudah belajar memahami demokrasi bagaimana. Yang penting kitanya nih. Kita susah menyalahkan pemerintah begini, ini begitu. Kan susah karena ada di luar ini kemampuan kita. Tapi mari kita lihat diri kita. Jangan sampai kita salah melihat diri kita. Kita merasa sebagai manusia yang ganteng, yang cantik, yang ini ternyata setelah dilihat di cermin ternyata tidak seperti itu. Ini gambar apa nih?
Ini pentingnya namanya kalau di sini mungkin apa istilahnya? Muhasabah. Iya, bercermin. Introspeksi. Ya, refleksi diri, samalah. Jadi yang penting adalah pelajari itu gimana? Ya pertama, otomatis kita harus belajar ya, otomatis. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari banyak hal yang positif. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa ini penting untuk kita melakukan introspeksi? Kenapa? Karena kita ini, para Gen Z ini, saya yakin para Gen Z yang lahirnya antara 95 sampai dengan 2010, itu ternyata hasil penelitian menunjukkan, karena mereka lahir ketika internet sudah ada, mereka itu masuk dalam kategori generasi strawberry. Nah, apa itu generasi strawberry? Kita lihat strawberry. Strawberry itu warnanya cantik, manis, merah. Tapi seperti saya katanya. Manis. Tapi kesenggol, ini ada strawberry nih. Ini kena gores sedikit saja, kena tangan, kenapa? Strawberry langsung ada bekasnya. Itulah gambaran Gen Z atau Gen Z. Jadi mereka itu biasanya malas bergerak dan berkarya, terlihat wah tapi payah. Nah, bener tuh. Ini hasil penelitian yang ada semua nih, bukan kata saya ini. Mereka lebih suka berinteraksi dengan gadget, handphone, laptop daripada dengan manusia, sehingga kurang empati. Nah, kalau mengikuti kegiatan kayak gini, saya yakin banyak yang ngantuk, banyak yang ini. Tapi kalau lihat handphone, apalagi game ya, ada yang cowok terutama nih, itu bisa seharian bahkan semalaman tidak tidur, kita kuat. Konon kabarnya begitu. Tapi kalau ketemu orang, jangankan sejam, 30 menit saja sudah bosan. Nah, ini tantangan buat adik-adik semua. Adik-adik kuat atau pinter dalam hal-hal yang sifatnya pemikiran kreatif. Tetapi ketika hidup di dunia nyata, nanti adik-adik ketemunya dengan orang nih, kayak begini nih, ketemu orang. Jadi harus belajar bersosial, itu juga harus dilatih gitu, karena tidak bisa instan. Yang paling tidak enak, Gen Z ini disebut juga sebagai generasi rebahan. Jadi kerjaannya rebahan, tiduran. Maunya bentar-bentar healing. Maunya instan. Kerja kerasnya kurang. Nah, benar nggak tuh? Terus bagaimana kita mau Indonesia emas tahun 2045 kalau begitu? Karena yang digadang-gadang menjadi penentu kemajuan 2045 itu Gen Z, bukan gen-gen sebelumnya. Gen milenial, Gen X, milenial itu Gen Y ya, Gen Y ya. Bukan. Nah, terus adik-adik juga perlu tahu, tantangan buat adik-adik ini, kenapa harus saya sampaikan? Karena kemajuan teknologi digital, kita tahu ada istilah namanya Industri 4.0. Paham nggak tuh adik-adik tuh? Oh, enggak kan? Society 5.0 tuh, paham nggak? Oke, saya tanya deh. Ada yang tahu blockchain nggak, teknologi blockchain? Tidak tahu? Kripto? Nah, yang mulai tahu. Bitcoin? Oke, ini namanya Gen Z. Harus begitu kalau Gen Z. Nah, jadi itu kan dasar-dasarnya itu kan dari ini. Kalau kayak apa namanya blockchain itu dasarnya itu masalah komputer, istilah-istilah komputer. Adik-adik tahu bilangan biner nggak, biner? Oke. Harus belajar ya adik-adik ya. Kita harus tahu. Kenapa? Karena kita berada di era industri 4.0 atau society 5.0. Society itu orangnya. Industri itu perkembangan teknologi di industri. Nah, dampaknya apa? Kenapa saya adik-adik harus melek informasi, melek teknologi? Dampaknya apa? Kenapa? Karena adik-adik percaya atau tidak, adik-adik boleh saja sekarang menertawakan saya di sini. Tetapi dunia adik-adik itu lebih sulit. Kenapa? Saat ini kondisi perubahan itu begitu cepat adik-adik. Kalau adik-adik senang, karena adik-adik ini kan para Gen Z nih. Saya nggak tahu kalau yang ditonton TikTok atau misalkan apa Instagram. Tapi kalau yang ditonton adalah hal-hal yang terkait berita atau apa, pasti adik-adik tahu. Termasuk di YouTube.
bahwa perubahan saat ini itu begitu cepat adik-adik. Apapun itu berubah, kebijakan apa segala itu sangat cepat, sangat tidak pasti, sangat kompleks, kadang-kadang membingungkan. Ini kenapa kok tiba-tiba berubah begini? Kok kenapa begitu? Adik-adik harus tahu itu. Artinya adik-adik lebih sulit. Kalau saya dulu kan, oh mungkin tahun sekian saya pengen ini, tahun sekian, lebih gampang untuk merencanakan. Adik-adik lebih sulit. Nah sehingga ada istilah namanya VUCA. Nah, sekarang ada lagi istilah namanya BANI. Itu sama saja, bahwa kita berada di era yang serba bingung, serba susah, serba sulit untuk ditebak-tebak gitu. Tidak segampang dulu. Nah oleh karena itu adik-adik juga harus membekali diri. Pertama, mari tentukan kita kedepannya mau apa, yang kita sebut dengan visi. Negara saja punya visi, nah kita sendiri individu harus punya visi. Nanti saya kalau lulus dari MAN kita mau kemana? Apakah mau jadi wira swasta, pengusaha? Apakah mau bekerja? Apakah mau ke KUA? Nah, ya kan? Itu ada harus punya itu bayangan. Ya, visi kedepannya harus gimana? Kita membekali diri dengan kemampuan-kemampuan dalam rangka mendukung itu, mencapai visi kita. Makanya kita tadi harus understanding, memahami. Kemudian juga agile itu agility. Agile itu lincah, adaptasi. Adik-adik mudah beradaptasi. Mau nggak mau adik-adik harus begitu. Nah ini saya mengambil gambar contoh, ini adik-adik semua. Tadi kan saya sudah sampaikan, adik-adik bekali diri adik-adik dengan visi. Adik-adik harus siapkan masa depan adik-adik mau kemana. Dari sekarang harus pikirkan itu. Kalau adik-adik hidup di Korea Utara tidak segampang itu adik-adik menentukan masa depan, visi. Salah-salah kena hukuman. Di daerah yang demokrasi itu diperbolehkan. Nah, ini saya ambil contoh, ilustrasikan sebagai orang yang mau naik gunung. Salah satu cita-cita orang yang pengen naik gunung, capaian tertingginya adalah dia berhasil mencapai puncak paling tinggi. Berarti dia sukses. Adik-adik juga sama seperti itu. Ini hanya ilustrasi adik-adik. Jadi visi itu ya termasuk prinsip, adik-adik harus punya. Itu harus punya. Saya orang yang begini. Nah, karakter adik-adik harus punya itu. Yang positif tentunya harus punya. Nah, sampai ini ada pendiri Kompas. Nah, Kompas kan kita dekat ya, Gramedia Kompas itu tuh. Pendirinya udah meninggal. Menyampaikan tegas dan jelas dalam prinsip, lentur dengan cara. Jadi cara adik-adik boleh bermacam-macam, boleh lentur, tetapi kita harus punya prinsip dalam rangka mencapai tadi visi kita. Nah kemudian ini menarik buat adik-adik semua, karena zaman kita ini zaman, saya tidak bilang zaman edan, tidak. Zaman yang serba sulit tadi, serba perubahannya serba cepat, membingungkan. Catat, ini ada sebuah quote yang bagus. Saya tidak tahu pembuatnya siapa, ada yang bilang Charles Darwin, ada juga yang bilang siapa, saya kurang tahu. Ini, beliau sampaikan, bukan yang paling kuat, nah catat, bukan orang-orang yang paling kuat yang bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini. Bukan pula orang-orang yang paling pintar, bukan. Tapi orang yang paling mampu beradaptasi dalam perubahan. Nah, jadi ini ada ini penting ini. Jadi orang-orang yang itu yang paling bisa beradaptasi, itu yang paling bisa survive. Ya, ada ya. Nah, sekarang agar kita bisa survive, agar kita bisa bertahan, agar kita masa depan lebih baik, lebih bagus, caranya bagaimana? Tipsnya. Nah, ini saya punya tipsnya buat adik-adik semua. Ada adik-adik yang lulus nanti menjadi orang sukses? Ada nggak? Coba siapa yang pengen menjadi orang sukses? Nah, apakah adik-adik ada yang ngantuk nggak sekarang? Nggak apa-apa, kan demokrasi, bebas, nggak apa-apa. Nah, kan, jadi percayalah kepada saya, percayalah. Kalau pengen sukses, begini tipsnya, ada semua. Yang pertama nih, mulai sekarang nih, dimulai dari sini nih. Tadi kan adik-adik saya sudah ajak untuk menentukan visi masa depan kita seperti apa. Bayangkan. Pulang dari sini,
Adik-adik lakukan di rumah, kalau bisa menyendiri biar tidak diganggu. Adik-adik pikirkan masa depan kita bagaimana. Kemudian adik-adik perhatikan diri adik-adik sendiri. Apa kelebihan kita? Apa kelebihan yang kita miliki? Kelebihan berat badan tidak termasuk kelebihan ya. Jadi kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Catat adik-adik yang paling belakang. Jadi apa yang paling penting adik-adik dengarkan? Apa tips dari saya yang paling penting agar kita menjadi orang sukses apa? Cari kelebihan dan kekurangan kita ya, masing-masing. Itu PR buat di rumah, termasuk mulai dari setelah kegiatan ini. Kelebihan kita penting kita pahami. Kenapa? Agar kita bisa memanfaatkan kelebihan kita dalam rangka mendukung kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kenapa kita perlu tahu kekurangan kita? Agar jangan sampai kekurangan kita menjadi penghalang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Syukur-syukur kekurangan kita bisa dirubah. Misalkan saya tidak bisa komputer, sekarang saya belajar, saya jadi bisa. Syukur-syukur bisa berubah. Atau minimal dikurangi dampaknya. Atau kalau tidak bisa dikurangi juga, misalkan karena ini sifatnya bersifat fisik, misalkan kita tidak bisa rubah, misalkan minimal kita bisa menerimanya. Itu sebagai kekurangan kita, ya sudah kita terima. Kita tidak usah malu, kita tidak usah minder. Kita harus percaya diri. Setiap orang adalah unik. Mungkin di satu sisi punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang lain. Begitu juga yang lain punya kelebihan, jangan sombong, karena mungkin dia juga punya kekurangan yang lain. Banyak sekali manfaatnya adik-adik, ya. Ingat, cari kekurangan dan kelebihan masing-masing dan ambil sisi positifnya. Di sini saya juga ingin ingatkan adik-adik semua, kita tahu potensi kita tidak menjamin adik-adik menjadi orang sukses. Saya catat itu. Catat buat adik-adik. Walaupun adik-adik tahu punya kelebihan A, B, C, D sampai Z, adik-adik tidak ada yang menjamin menjadi orang sukses. Tidak ada. Kecuali, nah ada kecualinya adik-adik. Mereka yang bekerja keras. Nah, ini siapa ini? Foto siapa nih? Ah, Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo. Beliau ditanya wartawan. Karena kalau mungkin orang sini orang Palmerah ya. Pak Ronaldo gitu. Kira-kira apa tipsnya? Kenapa Pak Ronaldo bisa jadi sukses di sepak bola? Nah, beliau bilang, talenta saja bukan apa-apa. Talenta, kelebihan-kelebihan kita, kemampuan-kemampuan kita yang bagus itu tidak berarti apa-apa tanpa yang namanya kerja keras. Jadi harus kerja keras adik-adik. Adik-adik sudah tahu kelebihan, sudah tahu kekurangan, kemudian adik-adik kerja keras, berusaha keras. Kalau olahraga, kalau lari, ini hanya perumpamaan ya. Kalau lari, kalau belum lecet-lecet berarti dia belum kerja keras. Kalau belajar, kalau benar-benar kelelahan, benar-benar capek gitu, itu berarti belum belajar keras. Begitu ya adik-adik, itu namanya kerja keras. Nah saya kalau tadi Ronaldo banyak yang tahu. Nah kalau ini ada yang tahu nggak siapa ini? Ah betul, tadi siapa tadi yang bilang? Betul, Thomas Alva Edison. Nah beliau cukup terkenal ya adik-adik semua karena beliau penemu boh lampu. Jadi zaman dulu listrik sudah ditemukan, tapi lampu belum ditemukan. Jadi bukan penemu listrik, tapi penemu boh lampu. Nah beliau katakan, coba ada yang bisa baca gak? Baca gak dari situ? Coba apa? Bacanya apa? Oh. Artinya apa artinya? Artinya tahu nggak? Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya kerja keras. Tidak ada. Artinya apa? Kerja keras itu sangat penting adik-adik. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bahkan kerja cerdas sekalipun, saya berpendapat itu tidak berguna bagi mereka yang malas. Jadi kalau kita ada yang bilang, oh Pak yang penting kan kerja cerdas. Kerja cerdas itu bagi orang yang sudah kerja keras. Baru kita kerja cerdas. Bagaimana agar lebih mudah? Bagaimana agar tidak banyak energi untuk mencapai ini?
itu berguna buat orang yang kerja cerdas, ya kerja keras. Kalau buat orang yang malas, yang kerjaannya main game, maksudnya game yang keterlaluan. Kalau cuma hiburan sedikit-sedikit boleh lah ya. Yang keterlaluan sampai kecanduan, yang lain-lain itu tidak berguna, omong kosong. Itu namanya kerja cerdas menurut saya, kerja keras. Terus apalagi disiplin. Nah, disiplin adik-adik semua. Namanya motivasi itu kan naik turun. Sekarang saya semangat, nanti males, ya kan begitu motivasi. Nah, kalau disiplin nggak begitu, karena kita paksa, kita ulang, lama-lama terbiasa. Nah, jadi tidak naik turun, tapi terus minimal datar, syukur-syukur naik terus. Itu namanya disiplin. Apa pentingnya disiplin? Nah, ini siapa nih? Siapa yang suka nonton bola? Ini siapa nih? Ya, Sir Alex Ferguson. Ini orang luar, orang Eropa. Kalau di Palmeiras namanya siapa ya? Nah, jadi beliau sampaikan, begitu Anda mengucapkan selamat tinggal pada disiplin, maka sejatinya Anda mengucapkan selamat tinggal pada kesuksesan. Jadi Anda, adik-adik semua yang ingin menjadi sukses, menjadi orang sukses, tapi tidak mau kerja keras, tapi tidak mau disiplin, bohong itu namanya. Bohong itu. Harus kerja keras dan harus disiplin. Ya, itu kata mereka. Ini siapa ini? Siapa yang suka nonton tinju nih? Ini Mike Tyson ya. Mike Tyson. Jadi Mike Tyson itu di usia yang relatif masih muda, berapa tuh? 17 tahun atau berapa itu? Itu sudah menjadi juara dunia, coba bayangkan. Berarti seumuran kita-kita nih. Dia ditanya wartawan, Pak Mike, Bapak kok bisa menjadi juara dunia? Dan Bapak kenapa latihannya begitu keras? Bangun pagi-pagi sampai berjam-jam selama seminggu, sampai 55 jam. Apa sih yang membuat Anda seperti itu? Pak Mike jawab wartawan, saya melakukannya seperti itu, saya berlatih dan bangun pagi-pagi dan terus berlatih seperti itu karena saya yakin orang lain tidak melakukannya, sehingga itu membuat saya sedikit lebih unggul, memberikan keunggulan dibandingkan yang lain. Ini bicara apa? Bicara daya saing adik-adik semua, bicara kerja keras, bicara disiplin. Itu Mike Tyson. Nah, tapi Pak, kadang-kadang kita sedang berusaha keras, kita belajar keras, tapi capek. Itu saya pikir manusiawi adik-adik semua. Semua pasti merasakan itu. Tidak apa-apa, sekali-kali ya kita healing, jalan-jalan, nggak apa-apa. Memang itu penting juga adik-adik. Jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Karena cita-cita tidak tercapai, kemudian kita stres. Apalagi bunuh diri, tidak boleh ya? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Nah, makanya kita juga perlu makanya kita harus terima kekurangan kita. Itu dalam rangka itu. Kalau belum tercapai ya sudah, mungkin belum waktunya, kita belajar lagi. Kita perlu healing. Nah, ini ada tips dari Margaret Thatcher. Dulu sangat terkenal zaman dulu. Perdana Menteri Inggris. Beliau mengatakan, perhatikan apa yang Anda pikirkan. Perhatikan. Termasuk apa yang Anda pikirkan sekarang. Termasuk nanti di sekolah, Pak Guru, Ibu Guru. Adik-adik pasti kan begini, pasti itu. Paling Pak Guru ini cuma ngomong doang, gitu kan ya. Bu Guru ini bisanya cuma gitu doang, dia juga belum tentu bisa. Itu hati-hati adik-adik. Hati-hati. Kenapa? Apalagi kalau diulang-ulang. Boleh jadi apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perilaku kita. Mempengaruhi tindakan kita, termasuk bacaan kita. Hati-hati adik-adik yang sering nonton YouTube, nonton TikTok, hati-hati.
Kalau kita sering lihat yang negatif, nah pikiran kita pasti agak negatif tuh. Hati-hati itu adik-adik. Kalau lihat yang positif juga terpengaruh kita. Kenapa? Karena bacaan kita mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan kita itu bisa boleh jadi akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita kalau diulang-ulang itu akan menjadi karakter adik-adik semua, kita semua. Dan percayalah, keberuntungan, kesuksesan itu lebih suka kepada orang-orang, lebih dekat, lebih mudah kepada orang-orang yang punya karakter yang positif, yang baik. Percaya deh. Jadi kalau tadi saya sudah menakut-nakuti adik-adik, misalkan bahwa kita berada di era yang serba membingungkan, serba cepat. Tapi buat orang-orang yang punya karakter positif, mereka tidak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena keberuntungan, kemudahan itu relatif dekat dengan orang-orang yang punya karakter positif, bukan dengan orang-orang yang malas, bukan. Ya. Oke, adik-adik. Nah, ini sebelum diakhiri paparan saya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita. Ini adik-adik bagus banget, adik-adik mohon perhatian, ini bagus banget. Bagus sekali, bukan bagus banget, bagus sekali karena cuma sekali saya hadir di sini nih, sekarang hari ini. Suatu ketika di Eropa sana ada sebuah batu nisan. Nah, nisan itu kuburan nisan. Di situ ada tulisannya dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Ini dengarkan ya adik-adik ya, ini bagus ya. Ketika aku masih muda dan bebas berimajinasi tanpa batas, aku bermimpi mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan bijaksana, kutemukan dunia tidak akan berubah. Karenanya, kurubah cara pandangku dan memutuskan untuk mengubah hanya negaraku saja. Ketika usiaku semakin senja dan dalam satu upaya putus asa terakhir, kutetapkan untuk mengubah hanya keluargaku saja, orang-orang terdekatku, tapi sayangnya mereka tidak menginginkan itu. Dan sekarang saat aku berbaring di ranjangku, tiba-tiba aku tersadar, jika aku terlebih dahulu mengubah diriku sendiri, maka aku akan memberi contoh dan itu mengubah keluargaku. Dari inspirasi dan dorongan mereka, kemudian akan mampu memperbaiki negeriku dan siapa tahu aku mungkin bahkan mengubah dunia. Baik adik-adik, aplaus untuk cerita ini. Jadi intinya kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri ya. Kalau kita berharap orang lain termasuk teman kita untuk berubah, kita susah. Kita mulai dari diri sendiri aja. Akhirnya ini ada sebuah pantun, ada semua. Pejuang dahulu selalu gigih, dengan komandan selalu patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Mari dijaga NKRI tetap utuh. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pepen atas pemaparan materinya. Oke, baik. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, kita juga sudah menyaksikan pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Pepen mengenai Indonesia dan juga mengenai demokrasi, yang mana mungkin tadi kita udah belajar bahwa Indonesia punya potensi, ya, punya potensi, namun kita masih terkendala dengan banyak PR. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Siapa sumber daya manusia? Siapa sumber daya manusia? Kita adalah sumber daya manusia. Dan juga kita sebagai Gen Z wajib untuk mewarnai demokrasi dengan hal-hal positif, dan salah satu kunci supaya bangsa kita bisa maju adalah kerja keras dan juga disiplin. Oke, setelah kita membahas materi, selanjutnya di sesi ini kita akan buka sesi pertanyaan.
bagi yang ingin bertanya, sekarang juga dipersilakan angkat tangannya. Oke. Ada yang pertama, ada dari Aidil. Oke, satu-satu dulu. Oke, baik. Nama saya Dio Maulidan dari kelas 10G. Tadi kan Bapak menyatakan bahwasanya kemajuan Indonesia tidak tergantung dengan sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah pernyataan Bapak digunakan untuk menutupi kenyataan bahwa Indonesia sering melakukan impor bahan baku sekitar 18,79% dan ekspor barang atau jasa sekitar 21,41%, yang mana bahan bakunya diambil dari Indonesia sendiri seperti perusahaan Unilever dan dijual dengan harga yang mahal di pasar Indonesia, yang mana hal ini bisa menjadi kerugian masyarakat Indonesia, juga dapat menurunkan kualitas inovasi di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan alam, tapi mengapa terus melakukan aksi tersebut? Pertanyaannya, apakah ada keterpaksaan atas dasar hutang di Indonesia atau memonopolikan pasar di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada Aidil, pertanyaannya yang sangat-sangat bagus. Silakan Bapak BPNS. Apa 10G ya? Ya, baik, terima kasih. Sayang ini saya tidak bawa oleh-oleh ya untuk hadiah ya. Tapi ini ada semua. Hadiahnya ini aja nih. Tenang. Jadi betul adik-adik. Jadi banyak hal ya. Ini kebetulan ini saya suka yang kritis-kritis. Kenapa? Jadi yang enak itu kalau orang lain kan tidak suka dengan dikritik ya. Kalau saya suka yang namanya keripik. Bukan maksudnya saya terbuka untuk dikritik gitu. Jadi betul adik-adik semua. Jadi salah satu tantangan kita itu adalah sumber daya manusia. Nah, kita tahu namanya kemampuan itu minimal dibagi menjadi dua nih. Saya untuk mempermudah ya. Ada yang namanya dengan hard skill, ada yang namanya soft skill. Hard skill itu kemampuan-kemampuan yang terkait dengan yang namanya hard, keras. Berarti seperti kemampuan untuk komputer, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemampuan untuk mengolah. Kalau Unilever berarti misalkan contoh apa bahan bakunya nih? Contohnya apa nih? Ya air lah contoh ya. Misalkan atau apa segala macam itu kaitannya dengan yang teknis. Dengan yang hard skill. Nah, kita juga punya tantangan terkait dengan soft skill. Nah, soft skill itu berarti attitude. Nah, attitude, etika. Nah, apakah mungkin di luar itu karena dalam tanda kutip mungkin ada permainan atau ada apa? Ya mungkin saja. Dan itu tantangan buat kita semua. Ini salah satu permasalahan di era demokrasi adik-adik. Jadi demokrasi itu memberikan ruang untuk berbeda. Bagi orang yang positif, pengen membangun bangsa, demokrasi itu adalah kesempatan yang besar untuk membangun bangsa. Tapi orang yang dalam tanda kutip punya attitude yang kurang baik, tadi dimanfaatkan untuk kepentingannya. Inilah tantangan demokrasi memang. Di era demokrasi seperti itu. Nah, terus kita harus bagaimana? Ya, itu yang paling penting buat kita sebagai pelajar. Kita ambil hikmahnya bagaimana. Pertama, kalau kita bicara masalah sumber daya manusia, ya kita belajar dari sekarang. Tapi Pak, kemarin kan saya nilainya seperti ini. Sudahlah, yang kemarin kita tinggalkan, kita lewatkan. Pak, tapi orang tua saya seperti ini. Ya sudahlah, itu memang sebuah fakta, sebuah kenyataan. Kita terima itu. Yang terpenting buat kita adalah ke depannya. Mulai sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depannya. Negara itu kalau maju, ini kalau cerita bela negara. Bagaimana mungkin kita bisa membela negara kalau kita tidak bisa membela diri kita sendiri? Kira-kira begitu. Artinya apa? Balik lagi sumber daya manusia. Kita harus dari soft skill, soft skillnya bagus, hard skillnya bagus. Nah, mungkin tadi yang dimaksud itu adanya orang-orang yang mungkin secara SDM bagus, tetapi hard skillnya bagus, tapi soft skillnya jelek, sehingga dia memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, kayaknya sumber daya alam gitu ya, tapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok gitu, kira-kira begitu ya. Ya itu memang tantangan di era demokrasi itu seperti itu, salah satunya.
Jadi kita ambil hikmahnya saja. Yang paling penting adalah kitanya nih. Kita kan kalau misalkan tadi saya sudah sampaikan, kalau menyalahkan faktor-faktor dari eksternal kita agak susah. Kenapa begini? Oh, karena kebijakannya begini. Kenapa begitu? Karena begitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar, terutama untuk diri kita sendiri, agar lulus dari MAN ini kita tidak menjadi pengangguran. Misalkan contoh nih, agar kita tidak bingung nih. Caranya gimana? Ya tadi, tidak ada cara yang lain. Kerja keras, disiplin, banyak belajar, termasuk satu nih, ada semua nih. Hati-hati dengan jejak digital. Ini saya ingat ini. Karena kita tidak tahu suatu saat misalkan kita menjadi orang sukses, kemudian jejak digital kita dibuka-buka lagi nih sama netizen nih. Oh, ternyata jejaknya jelek. Kalau bagus nggak apa-apa, orang lain bisa belajar dari kita. Tapi kalau jelek, nah itu dia. Apa kalau saya bilangnya apa tuh? Amsyong ya, amsyong. Jadi hati-hati ya, Dede ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya, bisa dipahami. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, baik. Berarti setuju ya Bapak Pepen bahwa tadi masalahnya atau tantangannya adalah mengenai SDM kita ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita sendiri supaya kita nggak terlalu lama tergantung dengan pihak luar atau pihak asing gitu ya Bapak Pepen ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Siapa? Wah, yang di belakang tuh kayaknya. Yang di belakang boleh, yang di belakang perempuan boleh. Perempuan dulu biar ada pembanding, Ya, boleh yang laki perempuan. Boleh maju, boleh. Maju di sini kan. Iya. Boleh, maju. Maju aja di sini. Agak iya. Boleh agak ke tengah ya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk teman kalian yang nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Putri Akila, saya dari kelas 10A. Bapak izin bertanya, seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat, dan pada tema kami, proyek P5RA, Suara Demokrasi, Suaramu Masa Depanmu. Namun, apakah benar suara kami adalah masa depan kami jika ketika suara yang kami gunakan dimanipulasi oleh para pemimpin dan dimodifikasi menjadi suara yang mereka inginkan, yang tadinya sistem demokrasi menjadi sistem dinasti? Lalu, jika hal ini telah terjadi, apa yang dapat kita lakukan? Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ini kelas 10A. Aplaus buat 10A. Jangan kalah kelas-kelas yang lain ya, jangan kalah. Harus ada perwakilannya. Tadi G sudah, sekarang A. Kita sambil duduk ya. Adik-adik, ada yang pernah dengar atau pernah belajar terkait trias politika? Nah, itu kan salah satu tokoh yang menganggap bahwa namanya demokrasi itu harus dipisah-pisahkan. Itu kan pertama adalah John Locke, kemudian ada lagi Montesquieu ya kalau tidak salah ya. Nah itu tuh. Nah, kita termasuk negara yang menganut itu. Pertama saya ingin sampaikan sebelum menjawab pertanyaan dari perwakilan kepala 10A, bahwa demokrasi itu adalah sebuah konsep sistem pemerintahan. Jadi namanya konsep itu bisa dipahami berbeda-beda. Tetapi secara universal, tadi saya sudah sampaikan, item-item secara umum ya. Negara komunis saja, mereka menyatakan negara kami demokrasi. Tuh gimana coba? Negara sosialis saja, itu mengatakan negara kami demokrasi. Mereka juga mengatakan demokrasi. Negara liberal, apalagi liberal? Liberal katanya. Mengatakan demokrasi. Termasuk kita yang menganut paham Pancasila, demokrasi. Nah, tapi secara umum tadi karena kita menganut demokrasi Pancasila dengan paham, menjalankan paham tadi trias politika itu, di mana kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yudikatif, eksekutif, dan apalagi legislatif. Nah, adik-adik semua, memang salah satu tantangan kita itu, nah tadi seperti disampaikan, itu benar. Pertanyaannya, bagaimana kita kan begitu. Jadi ya ini mungkin ini agak mundur sedikit ya. Jadi adik-adik sebenarnya
kalau kita kembali ke masa lalu, beberapa tahun abad yang lalu, tokoh-tokoh yang terkenal itu kan diantaranya adalah tokoh demokrasi itu pencetusnya, namanya Plato. Punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles punya murid namanya Polybius. Ada yang bilang Polybius, ada yang bilang Polybios. Salah satu teori yang terkenal namanya siklus Polybios. Jadi memang yang dimaksud demokrasi yang baik itu waktu itu Aristoteles bukan demokrasi, malah demokrasi itu termasuk yang jelek. Demokrasi itu namanya apa tuh? Politea ya, kota, negara kota. Nah, negara kota di zaman Yunani. Jadi demokrasi itu sebenarnya sangat ideal apabila di negara itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Di negara itu orang-orangnya melek secara pendidikan, pendidikannya tinggi, bukan tinggi ya, maksudnya bagus lah gitu. Terus yang kedua, ekonominya relatif sejahtera. Jadi di negara yang seperti itu sangat cocok sekali demokrasi. Nah, bahkan saya punya hipotesis, dugaan sementara kan hipotesis namanya. Mungkin Jakarta lebih cocok untuk demokrasi daripada daerah lain. Walaupun banyak catatannya. Karena di era demokrasi yang seperti tadi, yang masyarakatnya sudah cerdas, sudah pendidikannya gitu sudah bagus, ekonominya sudah bagus, itu yang namanya si Pajar, ada yang namanya Pajar nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, Saib. Jadi namanya serangan Pajar itu nggak berlaku atau pengaruhnya tidak banyak. Namanya Pajar melalui misalkan bantuan sosial, bantuan apa dalam rangka itu tidak banyak pengaruhnya. Kenapa? Karena orang-orang yang menerima itu mereka sudah bisa membedakan, mereka sudah bisa memilih, dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya memilih A, maka nanti saya harus siap dengan akibatnya ini. Kalau saya memilih B, maka sudah siap. Nah, itu mereka lebih rasional. Nah, tantangan di kita memang salah satunya adalah tadi SDM, pendidikan salah satunya. Terus Pak, ini kan sudah terjadi nih, kita harus bagaimana kan tadi pertanyaan begitu. Itu dia adik-adik semua. Jadi menurut saya, ini adik-adik semua ini kan harapan bangsa, harapan orang tua, bahkan harapan adik-adik sendiri. Dari sekarang, adik-adik ini kan sudah terbiasa dengan namanya gadget ya, dengan YouTube, Instagram, Twitter, kalau Twitter apa X sekarang ya namanya X. Sekarang adik-adik bisa belajar dari situ, bisa. Selain dari sekolah bisa belajar dari situ. Cari hal-hal yang positif dari situ, banyak itu adik-adik yang bisa adik-adik pelajari. Yang positif tapi, yang bukan yang negatif, yang positif banyak ya. Nah, kemudian dari situ ada belajar sedikit-sedikit, tingkatkan kemampuan SDM-nya, perbaiki. Nah, harapannya nanti ya tadi suara kita untuk kedepannya tidak akan dimanfaatkan, tidak akan adik-adik. Kenapa bisa dimanfaatkan? Ya kayak tadi, kita tidak menggunakan suara kita secara rasional, kita memilih yang salah misalkan. Ya sudah, mau diapain? Sudah terjadi. Nah, makanya kan ini mungkin di atasnya, mungkin adik-adik ada juga yang pengen kuliah, di atasnya pelajar kan ada mahasiswa. Makanya ketika kemarin rame-rame rencana pengesahan sidang dalam rangka pengesahan rancangan undang-undang pilkada ya. Nah, di situ kan yang terlibat hampir semua mayoritas sepakat, kecuali PDIP ya. Jadi mulai dari eksekutif setuju mungkin ya, yudikatif juga ya melalui walaupun tidak secara langsung mungkin setuju, kemudian yang lain-lainnya setuju. Beruntungnya masih ada kalangan intelektual yang masih sadar, yaitu mahasiswa, melakukan demonstrasi di GBK dekat dari kita di Senayan, maksud saya di Senayan, dan kemudian itu tidak jadi atau batal. Itu yang mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adik-adik. Intinya tadi tidak salah yang disampaikan itu bagus karena kita harus melek politik, tetapi jangan sampai terlalu terlena dengan hal-hal yang abstrak, yang jauh dari jangkauan kita. Kita lupa bahwa yang penting itu kita pulang bisa makan, besok bisa lebih baik lagi.
Jadi jangan merasa bangga nih kalau misalkan kita dibantu. Oh saya dapat KJP, saya dapat KIP ya namanya. Jangan terlalu bangga, nggak apa-apa. Karena saya juga sama dulu. Saya sering mendapatkan beasiswa dalam rangka pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu. Sama saya juga. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana ke depannya. Bisakah kita masuk warga negara yang tidak layak untuk mendapatkan KJP KIP, artinya sejahtera. Itu dari sekarang itu ada yang dipikirkan. Baik, mungkin untuk sementara dari saya jawaban seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah bertanya ya teman kita mengenai demokrasi juga. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertanyaannya. Kita sudah di ujung sesi. Sebelum itu saya ingin merangkum kegiatan dari seminar kita pada hari ini, di mana kita belajar tentang demokrasi. Maka ketika kita berbicara demokrasi, maka kita berbicara tentang negara dan kita rakyatnya, serta masa depan yang ingin kita capai. Negara Indonesia adalah negara yang kaya dari budaya, namun tidak hanya itu, kita perlu memperkaya diri dengan inovasi dan kreativitas. Hal yang menunjang kemajuan suatu negara salah satunya adalah sumber daya manusia, di mana kita, kalian semua sebagai pelajar harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang menunjang zaman kalian, supaya kita tidak menjadi Indonesia cemas, tetapi kita bisa meraih yang namanya Indonesia emas. Mungkin kita akhiri, kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak PPN yang telah menjadi narasumber untuk kegiatan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.